warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlisatun Mu'afifah, NIM 205 1010 5001, Fakultas Tarbiyah atau Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan studi Islam. Kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam. Pada umumnya, secara bahasa dinamakan madkhal dalam istilah bahasa Arab. Pendekatan merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan studi Islam yaitu cara kerja agar seorang mudah memahami Islam dengan menyeluruh. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam bidang studi ilmu yang digunakan untuk memahami agama. Adapun pendekatan studi Islam antara lain: 1. Pendekatan teologis, 2. Pendekatan antropologis, dan 3. Pendekatan filosofis dan lain-lain, di mana ketiga pendekatan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mila, Sofi, dan Laila. Fungsi dari pendekatan studi Islam itu sendiri adalah dapat memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Hauziah. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dan saya akan menjelaskan tentang pendekatan teologis. Meskipun teologi dapat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memenuhi kriteria saintifik, namun ada sisi tertentu bersifat mendasar yang menjadi distingsi dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Distingsi dimaksud adalah bahwa teologi mendasarkan diri pada wahyu dan atau doktrin keagamaan. Sedangkan ilmu pengetahuan lainnya bersumberkan pada akal dan indera dalam sistem epistemologisnya. Hanya saja fungsi akal lebih sebagai sebuah instrumen untuk dapat menangkap, menganalisis, dan mensistematisasikan apa yang terdapat dalam wahyu. Keberadaan pendekatan teologis ini dalam konteksnya dengan studi agama pada umumnya dan tentu dengan studi terhadap agama Islam utamanya kadangkala disebut pula sebagai pendekatan normatif atau agamis. Dan bahkan ada pula pendapat yang menggabungkan kedua itu bersamaan sehingga menjadi pendekatan teologis dan teologis normatif. Dalam rangka memperjelas makna konsepsional teologis normatif, terutama dalam posisinya sebagai suatu pendekatan dalam aplikasi, studi Islam penting kiranya dipertegas terlebih dahulu perihal makna kata normatif dan normatif sebagai yang seharusnya atau ideal. Maka kemudian dikatakan bahwa arti normatif dalam konteks studi terhadap agama Islam menunjuk kepada seluruh doktrin atau ajaran Islam yang tergelar di dalam nas atau wahyu, yang derajat kebenarannya bersifat mutlak. Pada umumnya, kajian normatif agama Islam dikembangkan oleh sarjana muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran agama Islam. Kajian ini mencangkup kajian-kajian yang berkaitan tentang keagamaan Islam. Usaha memperkokoh iman dalam teologi dapat mengambil berbagai bentuk, yang kemudian pendekatan teologis dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teologis apologis, dan yang kedua adalah teologis dialogis, dan yang terakhir adalah pendekatan teologis konvergensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Fitri Rahayu, NIM 205 1010 50011 dari kelas AUD 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam, dan saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul memahami konsep, kaidah, dan prinsip kerja
pendekatan filosofi dalam studi Islam. Nah, kata filosofi ini berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani, dan filosofi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata philos, artinya cinta, dan yang kedua kata philia, artinya persahabatan, dan sophia, artinya hikmah, kebijaksanaan. Dan kemudian pendekatan filosofi ini adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat, hikmah, dan pengertian mengenai sesuatu yang berada di balik objek. Nah, dengan menggunakan pendekatan filosofi ini, seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dia jumpai, dan dia akan dapat hikmah, dia akan mengambil ajaran hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, ketika seseorang itu mengerjakan suatu amal ibadah, pasti tidak akan merasa kekeringan spiritual dalam mengerjakan ibadah tersebut. Nah, semakin kita itu mampu menggali makna dari pendekatan filosofi ini, kita itu dapat meningkatkan sikap, penghayatan, dan daya spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang. Dan pendekatan filosofi ini memiliki 4 cabang. Yang pertama itu tentang logika, yang kedua metafisika, yang ketiga epistemologi, dan yang keempat etika. Yang pertama tadi logika. Logika ini berarti termasuk pemikiran atau akal ya. Nah, logika ini adalah suatu seni argumen rasional dan koheren. Yang kedua ini metafisika. Metafisika ini terkait dengan hal-hal yang paling dasar dan yang akan dapat menimbulkan suatu pertanyaan fundamental tentang kehidupan, eksistensi, dan watak. Nah, contohnya seperti ini. Pada cabang metafisika ini akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah aku, kemudian bagaimana nanti di kehidupan setelah mati, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah cabang epistemologi. Ini merupakan cabang yang menitik beratkan tentang apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana caranya kita untuk mengetahui hal tersebut, dan bagaimana cara memperoleh caranya agar kita dapat mengetahui hal tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir adalah etika. Etika berarti ini artinya adalah perilaku, sikap ya, yang dapat mengatur cara kita hidup, cara kita untuk bagaimana etika dengan masyarakat lokal maupun non lokal, dan muncul perhatian pada orang-orang di sekitar kita terhadap sikap yang kita miliki. Yang terakhir adalah manfaat dari pendekatan filosofi dalam studi Islam. Yang pertama, agar hikmah, hakikat, dan inti dari ajaran agama ini dapat dimengerti dan dapat dipahami secara seksama. Yang kedua, setiap individu dapat memberikan suatu makna terhadap segala sesuatu yang ditemuinya, yang dijumpainya, dan dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, membentuk pribadi yang selalu berpikir kritis, radikal, sistematik, dan universal. Yang keempat, hikmahnya adanya kebebasan seseorang untuk berpikir secara intelektual. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah dapat membentuk pribadi yang selalu bersikap toleran. Nah, seperti itu ya pendekatan filosofi dalam studi Islam. Kemudian untuk pendekatan dalam studi Islam yang selanjutnya akan dijelaskan oleh
pemateri teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiyatul Fitriyah. Saya dari kelas AUD 2 dan prodi saya Pendidikan Islam Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam yang judulnya memahami konsep kaidah dan prinsip kerja pendekatan antropologis dalam studi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman konsep dalam studi Islam atau dalam antropologi. Format konsep yang paling penting dalam antropologi adalah apa? Yang paling penting ini dalam antropologi adalah konsep kebudayaan. Mengapa kok bisa dinyatakan yang paling penting? Karena konsep kebudayaan ini yang paling esensial dalam antropologi budaya dan semua konsep-konsep yang lainnya, dan dalam antropologi budaya pasti berkaitan dengan kebudayaan. Maka dari itu, setiap kedisiplinan ilmu sosial terdapat konsep kebudayaan yang didefinisikan menurut versi yang berbeda-beda. Maka dari itu, konsep kebudayaan perlu mendapatkan perhatian yang khusus, seperti memperhatikan kesenian dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok bisa harus mendapatkan perhatian yang khusus? Lah, kembali yang awal. Karena konsep kebudayaan itu penting bagi antropologi. Begitu. Dan untuk mengenai pendekatan antropologis dalam studi Islam, kita hanya dapat mengamati adat metodologi untuk memahami corak keragaman suatu masyarakat dan para warga. Hanya itu aja. Hanya dapat mengamati adat metodologinya. Kegunaannya apa? Kegunaannya mengamati adat metodologi. Kegunaannya dapat mengarahkan dan menambahkan keyakinan-keyakinan keragaman yang dimiliki oleh warga masyarakat. Itulah kegunaannya. Dan untuk pendekatan antropologisnya sangat diperlukan sebab banyak yang hal-hal dicorakan. Baik, untuk pendekatan antropologis sangat diperlukan. Sebab mengapa? Sebab banyak hal yang dibicarakan dengan jelas dan tuntas. Kenapa kok bisa dijelaskan dan dengan tuntas juga? Yaitu, antropologi sangat diperlukan bagi masyarakat, bagi para warganya. Itulah mengapa kok dinamakan jelas dan tuntas. Tuh. Nah, dari sumber utamanya adalah Al-Quran. Lah, kenapa kok bisa dinyatakan sumber utama dalam Al-Quran? Karena kisah Ashabul Kahfi yang dapat bertahan hidup dalam gua lebih 300 tahun lamanya. Itulah yang dinamakan kebudayaan yang harus dikaitkan dengan antropologi. Itulah yang sangat penting. Di situ dinyatakan Ashabul Kahfi bertahan hidup dalam gua lebih 300 tahun. Tuh. Dan untuk pengertian antropologi secara terminologi yaitu ilmu pengetahuan yang hal yang dibicarakan dengan jelas dan tuntas. Kenapa kok bisa dijelaskan dan dengan tuntas juga? Yaitu, antropologi sangat diperlukan bagi masyarakat, bagi para warganya. Itulah mengapa kok dinamakan jelas dan tuntas. Tuh. Nah, dari sumber utamanya adalah Al-Quran. Lah, kenapa kok bisa dinyatakan sumber utama dalam Al-Quran? Karena kisah Ashabul Kahfi yang dapat bertahan hidup dalam gua lebih 300 tahun lamanya. Itulah yang dinamakan kebudayaan yang harus
dikaitkan dengan antropologi. Itulah yang sangat penting. Di situ dinyatakan Ashabul Kahfi bertahan hidup dalam gua lebih 300 tahun. Tuh. Dan antropologi agama bisa dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu yang banyak mendapatkan perhatian para pakar ilmu sosial. Perhatian ahli antropologi dalam meneliti agama ditujukan untuk melihat keterkaitan faktor lingkungan dan struktur kekerabatan. Itulah cara meneliti agama yang ditunjukkan oleh antropologi, yaitu dengan cara melihat keterkaitan faktor lingkungan, melihat struktur kekerabatannya. Gitu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum paham dan materi saya belum lengkap, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.